Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajmain, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, musyahidin dan musyahidat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang budiman, alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Semoga Allah selalu memberikan kenikmatan yang tiada putusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kenikmatan zahir dan batin kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan ini mengaji dengan tema yaitu hakikat dunia. Dengan yaitu referensi kitab yaitu kitab An-Nasaihud Diniyah pada Shahifah atau halaman 354. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala inna dunya mal'unatun ma fiha ila dzikrallahi wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman wa ma walahu ay ahabbahu Allahu min a'malil birri wa af'alil qurbi wa ma fiha mubidun anillahi ta'ala. Artinya di sini adalah hadis yang sumber yang diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah. Sahabat Abu Hurairah Abi Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah sesungguhnya dunia adalah dilaknat. Sesungguhnya dunia adalah dilaknat. Sesuatu yang ada di dunia adalah dilaknat, kecuali adalah zikir atau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesuatu yang bisa menjadikan menguasai dirinya, bisa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang pertama adalah orang yang adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu yang bisa menguasai untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka bisa tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan sholat tambahan, sholat nafilah, sholat sunat, sesuatu yang bisa menjadikan Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa berzikir kepada Allah, itu termasuk kita semua tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aliman, yang selanjutnya wa aliman, orang yang alim. Orang yang alim ini disertai dengan orang yang amil, yaitu mengerjakan amal dengan kealimannya. Kita semua jangan hanya pintar, jangan hanya cerdas, jangan hanya pintar. Yang penting ini adalah alim dan amil. Orang yang mengetahui ilmu agama, memahami ilmu agama, dan orang yang mengamalkan ilmu agama. Jadi orang yang alim itu dengan sendirinya adalah amil. Ketika mengerjakan apa yang menjadi pengetahuan ilmu agama, maka bisa menjadikan alim. Sebaliknya apabila orang itu pintar tetapi tidak mengamalkan ilmu agamanya, maka tidak akan bisa menjadi alim. Orang yang menjadi alim atau menjadi ulama, yaitu orang-orang yang menjadi ulamanya Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang benar-benar bisa menjaga ibadah dengan sebaik-baiknya. Menjaga ibadah fardu, menjaga ibadah tambahan, salat nafilah, yaitu salat tatawu'ah, salat nafilah. Orang yang bisa menjaga dengan ibadahnya dengan sebaik-baiknya, ini menjadikan kita semua ini bisa menjadikan martabat, yaitu orang yang alim, orang yang mengetahui ilmu agama. Wa muta'alliman, orang yang belajar. Yang ketiga, orang yang tidak mendapat laknat itu adalah orang yang belajar. Belajar ini long life education. Kita semua ini harus belajar. Belajar itu sepanjang hayat. Tidak di masa remaja, tidak di masa kecil, tidak di masa tua. Di kapanpun ketika kita punya umur, maka kita punya kewajiban untuk selalu belajar. Kita punya anak banyak juga harus belajar. Bagaimana kita bisa mendidik anak. Bagaimana bisa anak kita ini membudayakan budaya yang baik, membiasakan yang baik. Bagaimana anak kita ini sungguh adalah orang yang semangat dalam belajar agama, belajar umum. Bagaimana anak kita bisa menghargai orang tua, menghargai anak, menghargai guru. Bagaimana anak kita ini dididik untuk bisa beradab, bertata susila, bersopan santun yang baik. Belajar ini memang tidak
tidak sebatas orang namanya belajar itu kecil. Memang kalau teorinya belajar itu memang mulai dari kecil. Belajar di waktu kecil bagi mengukir di atas batu. Belajar di waktu tua bagi mengukir di atas air. Memang iya, meskipun masih kecil, di situ malah justru kita tanamkan cinta untuk belajar. Karena dengan cinta untuk belajar itu artinya adalah cinta ilmu. Begitu seterusnya, ketika kita ini sudah tua pun kita ini harus juga belajar. Meskipun bagaikan orang yang tua itu pikun, lupa. Diajari setiap mengaji dengan kiai, dengan ulama di majelis taklim, lupa. Setiap pulang lupa. Apa tadi ngajinya itu apa tadi ya babnya, lupa. Ya masih baik mau mengaji itu masih baik. Wa muta'aliman itu orang yang belajar. Jadi orang yang belajar itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia, di mana kita masih diberi kesempatan oleh Allah, namanya umur harus belajar. Orang yang belajar dengan ilmunya Allah, dengan ayat itu dengan ilmu agama, ilmunya Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang selamat dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma walahu, dan sesuatu yang bisa seorang menguasai untuk bisa belajar. Orang ini belajar ini perlu juga latihan. Kadang orang belajar ini malu. Oh saya itu sudah tua ini belajar dengan di majelis taklim, dengan Pak Ustadz, dengan kiai saya malu. Kenapa malu? Belajar itu baik. Malu itu ketika mengerjakan sesuatu yang buruk, maling, merampok, bohong, kemudian khianat orang lain, itu malu. Tapi jangan malu ketika mengerjakan sesuatu yang baik. Jangan malu jamaah, ketika jamaah malu. Rukoh saya ini jelek, rukoh teman-teman saya ini bagus-bagus, malu. Jangan malu karena memang punyanya itu harus dipakai itu. Jangan kemudian karena memang tidak sama dengan temannya, rukohnya kurang bagus dibanding teman-temannya, akhirnya malu tidak mau jamaah. Malu, kemudian umpama kita ini bertemu dengan saudara kita tidak memberi malu. Bertemu saja salaman ya, salaman ini adalah sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosanya diampuni oleh Allah. Kita ketemu dengan saudara, dengan famili, kerabat, tetangga atau teman-teman kerja, salaman itu senang, bahagia. Mata kita itu menunjukkan wajah kita, menunjukkan wajah bahagia. Mata kita adalah mata yang senang. Hati kita pun juga bahagia. Maka jangan malu ketika kita mengerjakan kebaikan. Ketika memberi sedikit, kita memberi dengan tetangga, malu ya ini ya, kita tidak bisa memberi banyak tetangga ya memang kita ini beramal ini harus sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan malu sesuatu yang baik itu malu. Kalau justru malah sesuatu yang buruk tidak malu, ghibah, ngerasani dengan tetangga orang lain tidak malu, mencaci maki dengan orang lain tidak malu. Kita ini kadang ini terbiasa dengan perbuatan yang buruk. Yang baik justru malu, yang jelek justru kita ini tidak terasa, ini kita tidak malu. Maka biasakan kita itu adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita malu ketika tidak bisa sujud kepada Allah. Kita malu ketika tidak bisa sholat berjamaah. Kita malu ketika kita semua tidak bisa menyantuni anaknya apalagi fakir miskin. Kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bila belum bisa bersyukur sesuai dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita malah justru tidak bisa bersyukur dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kita malu dengan sesuatu di mana kita semua ini adalah orang-orang yang belum bisa senang untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu siang, pagi, siang sore, malam dihambur-hamburkan waktu, tidak ada manfaatnya. Baca Quran tidak, jamaah tidak, kemudian berbuat kebaikan dengan tidak. Isinya ini adalah traumatis. Orang yang traumatis, orang yang selalu tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu pikirannya adalah pikiran negatif kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita hilangkan. Karena di sini tanda orang yang diberi laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia semuanya adalah orang yang adalah dilaknat oleh Allah. Kecuali orang yang bisa berzikir kepada Allah, kecuali orang yang alim, kecuali orang yang mau belajar. Disitulah orang yang berzikir, orang yang alim, dan orang yang mau belajar. Disitulah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai ahabballahu min a'malil birri. Artinya orang yang zikir kepada Allah,
orang yang alim, orang yang belajar, semuanya itu adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena dengan amal-amal baiknya. Orang yang berzikir dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena ingat kepada Allah. Orang yang alim dicintai oleh Allah karena mengajarkan kebaikan, menebarkan kebaikan, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Kemudian mempunyai murid dan seterusnya yang selalu memberi manfaat penerangan kepada orang lain. Orang yang belajar juga seperti itu. Orang yang selalu belajar untuk merubah diri dari yang kurang baik menjadi baik. Itu adalah orang yang belajar. Maka termasuk adalah orang-orang yang melaksanakan kebaikan. Wa af'alil qurbi. Dan termasuk suatu pekerjaan-pekerjaan yang bisa dekat kepada Allah. Wa ma fiha mub'idun anillahi. Dan di situ zikir kepada Allah menjauhkan, zikir kepada Allah itu adalah menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang alim karena kealimannya dia mengetahui rahasia, keutamaan ibadah, rahasia ibadah, bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang belajar juga sama. Orang yang belajar itu juga orang yang selalu meningkatkan kualitas jiwa, kualitas raga, kualitas pengetahuan, kualitas roh, sehingga orang yang bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semua untuk bisa menjadi orang-orang yang bisa yaitu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan kita, ucapan kita menjadi sarana untuk bisa dekat kepada Allah. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk antum semua, untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.